Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Alkitab mencatat secara menarik kisah 3 orang kaya yang berhadapan dengan kemiskinan. Yang pertama adalah tentang the rich young ruler, pemimpin muda yang kaya. Lukas menceritakan, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jelas orang kaya ini merindukan Yesus. Jelas dia ingin menjadi pengikut Yesus. Jelas dia ingin memperoleh hidup yang kekal. Dan dia terlihat sangat beragama. Dia menurut akan hukum-hukum Tuhan. Sayangnya ketika Yesus katakan, Lukas mencatat, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sayangnya orang kaya ini menjadi sedih. Dia pergi tinggalkan Yesus. Dia tidak mau. Dia nampaknya kurang peduli kepada orang miskin. Dia nampaknya takut untuk menjadi miskin kalau hartanya dibagi-bagikan. Kisah yang kedua adalah tentang Zakheus. Lukas menceritakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Seperti orang muda itu, Zakheus merindukan Yesus. Zakheus ingin menjadi pengikut Yesus. Zakheus ingin memperoleh hidup yang kekal. Tetapi masalahnya, track recordnya, masa lalunya buruk. Dia tidak terlihat beragama. Saudara, hebatnya ketika Yesus menyapa dia bahwa Yesus hendak datang ke rumahnya. Tanpa Yesus suruh, Zakheus berdiri dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Wow, terlihat bagi Zakheus wujud utama pertobatannya adalah tidak berlindung pada harta, peduli kepada orang miskin. Dan Zakheus tidak takut untuk menjadi miskin, kalaupun hartanya harus dibagi-bagikan, asalkan dia memperoleh Yesus. Kisah yang ketiga adalah tentang orang kaya bernama Ayub. Ayub dekat dengan Tuhan. Dia saleh. Dia beragama, sangat beragama. Menurut apakah sikap Ayub terhadap orang yang berkekurangan? Ayub saksikan, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolong. Saudara, Ayub peduli kepada orang miskin. Tetapi tiba-tiba tanpa amaran Tuhan, musibah besar menimpa Ayub. Dia jatuh miskin. Dia kehilangan semua hartanya. Dia kehilangan keluarganya. Dia kehilangan fisiknya, sakit parah. Tetapi Ayub tetap setia. Ayub katakan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Kemiskinan dan penderitaan tidak bisa mengambil harta terbesar Ayub, yaitu iman, yaitu Tuhan. Saudara, 2 hal penting dari kisah 3 orang kaya dan kemiskinan. Yang pertama, Tuhan bahagia kalau kita peduli kepada orang miskin. Yakobus 1 ayat 27 katakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicembarkan oleh dunia. Pelajaran yang kedua yang besar adalah orang beriman tidak takut miskin. Karena sesungguhnya kita tidak pernah miskin. Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sungguh kaya kita, saudara. Apapun keadaan kita, berkekurangankah, berkecukupankah, ataupun berkelimpahan, pujilah Tuhan. Jadikan hidup kita sebagai alat kemuliaan Tuhan, dan jadikan iman sebagai dasar kekayaan kita. Itu